And action. Halo para pemirsa pewarna channel Pewarna DKI. Kembali lagi bersama kami di acara bincang-bincang atau yang biasa disebut dengan orang bilang itu bahasa kerennya podcast. Bersama kami sekarang di sini ada Ketua Pewarna DKI Bung Johan. Ya, selamat siang. Dan di sini juga kami bersama narasumber Bapak Profesor Hoga Saragi. Ya, selamat siang. Nah, untuk itu tema kita sebetulnya mengenai hoax ya di tengah pandemik ya, Prof ya. Ya. Sebelum kita berbicara banyak tentang hoax di tengah pandemik bersama Prof Hoga, saya mau membacakan sedikit dulu latar belakang dari Prof ya, Prof ya. Prof ini dokter teknik elektro di bidang ilmu teknik telekomunikasi Universitas Indonesia. Terus magister teknik elektro bidang ilmu teknik telekomunikasi Universitas Indonesia, sarjana teknik elektro bidang ilmu teknik telekomunikasi Universitas Kristen Krida Wacana. Sebetulnya sih banyak di sini awards yang telah diterima sama Prof ini, antaranya adalah pemegang beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense ya, Prof ya. Dan juga ada beberapa nanti mungkin ada di tayangannya nanti ya, itu mengenai backgroundnya. Sekarang kita masuk ke masalah di tengah hoax di tengah pandemi. Prof, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih nih Prof atas waktunya yang mau disediakan untuk bincang-bincang sama kita. Kita ini mau sedikit edukasi nih kepada masyarakat, terutama kepada audiensinya YouTube channelnya Pewarna DKI. Sebetulnya apa sih definisi daripada hoax itu sendiri, Prof? Mungkin Prof bisa kasih penjelasan dulu mengenai apa itu artinya hoax itu supaya masyarakat tahu. Ya, terima kasih Ya. Bang Douglas. Ya. Memang kita ini kan sekarang zamannya informasi. Ya. Jadi informasi itu kan bisa informasi benar, Ya. bisa informasi salah. Ya. Jadi informasi yang salah inilah yang kita sebut sebagai dusta Ya. atau bohong, gitu Betul. ya Pak. Jadi memang istilahnya ini kalau kita lihat kan kita harus juga bagaimana menghadapi hoax ini. Ya, betul. Ya, karena kan hoax ini juga bisa dikatakan sudah tersebar, Ya. sudah viral ya, Ya. sudah juga merujuk kepada kejadian Ya. yang memang bisa aja waktunya itu nggak mengenal waktu lagi, Ya. Ya. diungkit dari masa lalu, dari masa yang sekarang. Gitu ya. Jadi tidak ada hari dan tanggal yang jelas. Betul, gitu betul. Ya. Jadi ini lebih seperti opini, tapi bukan Baik. fakta. Baik. Dan juga itu juga terkesan menyesatkan. Betul, betul. Ya, terkesan juga menakut-nakuti, Oh, meneror, oke. ya kan? Tujuannya untuk itu ya, Prof Iya, ya? provokatif ya, mengadu domba. Oke. Jadi menghujat seseorang atau golongan, Baik. ya kan? Ya. Jadi memang ini kan sudah tersebar, Ya. ya kan? Sudah banyak yang tertipu. Ya, betul. Jadi mungkin ada baiknya kita berhati-hati dengan hoax ini. Hoax ya. Karena Betul. hoax ini kan berita bohong yang memfitnah, Benar, mengolok-olok, Ya. mengadu domba, prasangka, fake news Ya, ya. atau buzzer tadi Ya. ya. Jadi memang jadi intinya bahwa komunikasi itu harusnya itu benar, Ya, ya. kan, tidak Ya. dusta. Ya. Harusnya komunikasi itu lugas, efektif, Ya. kata-kata yang baik, sopan, Ya. kata-kata yang hormat, respek, lemah lembut dan mudah dimengerti. Oh, gitu. Ya kan, jadi memang dalam kita sendiri itu di pemerintah sudah diatur dalam undang-undang dan KUHP bahwa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong lah yang ini Ya. kita sebut hoax. Ya. Gitu. Itu hukumannya berapa maksimal? Oh, kalau di Waduh, itu banyak ya. Kalau nggak salah, Iya. maksimal 6 tahunan ya. Iya, Kalau nggak benar-benar. salah. Jadi memang ujaran kebencian ya Ujaran kan, itu kebencian, juga menghasut, menyulut kebencian ya. Ya. Jadi misalnya aspek suku, agama, Baik. kepercayaan, Ya, ya. ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum disable, Ya, ya, disable. cacat atau orientasi seksual dan sebagainya. Jadi memang itu tidak
diperbolehkan. Ya, jadi karena ujaran kebencian atau hate speech ini kan atau hoax ini bisa dalam bentuk apa ya, spanduk atau banner, jejaring sosial, ya kan, atau kita bisa katakan ceramah atau media cetak atau elektronik atau pamflet gitu kan. Oh iya, saya lupa nih, Prof. Kita sudah melalui proses ini ya, protap daripada untuk COVID ya. Jadi artinya sebetulnya kita udah swab test antigen, kita boleh lah buka masker karena jarak kita kan, supaya kita juga nggak hoak juga nih kan. Artinya kan bisa ngelihat cara langsung ya. Ya kembali ke tadi itu Prof. Jadi menurut Prof sendiri, apa sih edukasi apa sih yang perlu diketahui masyarakat untuk mendalami bahwa seketika terima berita itu kita nggak langsung apa namanya itu menyebarluaskan tuh, mungkin ada tips-tipsnya Ya, jadi memang jangan langsung mudah percaya, baik, ya kan. Kemudian misalnya ada kabar atau media ya, kita jangan langsung percaya dulu, tapi kita cek dulu, kita periksa dulu kebenarannya. Kemudian jangan kita men-share info yang kita terima, tapi kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kemudian jangan juga kita mudah terprovokasi, dengan ajakan, ya kan, yang merupakan ini kita katakan misalnya ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, ya kan. Betul. Jadi ini juga bisa merugikan diri sendiri ya, dan juga bisa merugikan orang lain, apalagi sudah disebar di sosial media. Nah, jadi kalau memang itu kita lihat informasinya sudah banyak ya, terus masih bingung atau gimana, cemas gitu ya, ya perlu untuk membatasi diri. Ya kan. Kemudian juga untuk informasi misalnya yang akurat ya, coba follow up situs-situs resmi pemerintah. Situs resmi yang seperti kalau sekarang kan lagi COVID nih ya, ya situsnya WHO ya kan, situsnya Kementerian Kesehatan, Kominfo, BSSN itu lebih akurat intinya. Itu kalau website resmi itu biasanya belakangnya GOP, kayak gitu-gitu ya, government yang biasanya seperti itu ya. Betul. Artinya itu website di situ resmi dari pemerintah atau organisasi ya biasanya kalau itu ya kan. Jadi kadang-kadang juga website itu kan dikelabui juga seakan-akan ini adalah website resminya WHO, padahal bukan kan gitu kan. Indikatornya ada di situ ya, di website itu ya, di belakangnya itu ya Prof ya. Kayak kemarin itu kan kita lihat tuh apalagi mengenai vaksin ya Prof ya. Kemarin kan lagi rame tuh ada penyebaran berita mengenai vaksin yang katanya tidak disuntikan seperti kayak begitu. Nah ini kan kadang-kadang masyarakat ini kan nggak bisa mengerti ya, nggak mengerti juga ya. Chip. Artinya vaksin ada chipnya. Ada chipnya vaksin ya kan, kata Mas kameramen tuh vaksin ada chipnya. Seperti kayak gitu ya kan. Andreas ya. Memang kita di sini nih podcast kita ini memang luar biasa. Kameramen juga bisa memberikan, ya kan. Artinya kan seperti itu ya, karena informasi itu kan kita udah jenuh gitu ya Prof ya. Dengan informasi begitu ya, kadang-kadang seperti kayak begitu mungkin Prof sendiri sebagai pakar di bidang ini ya, di bidang IT ya, mungkin bisa memberikan masukan agar supaya atau himbauan lah atau seperti apa tanggapan Prof supaya masyarakat ini tidak gampang terhasut gitu. Iya. Jadi memang intinya kan ini bagus ya dari Bang Douglas nih ya. Jadi memang intinya itu kan sebenarnya ini tentang manusia. Baik. Jadi kalau itu tentang nama manusia, tubuh manusia, jiwa manusia, kemudian semuanya segala sesuatu tentang manusia, maka itu akan berlaku sebuah hukum di sana. Jadi untuk itu kita harus waspada, berhati-hati. Apalagi kalau kita berbicara tentang sudah menunjukkan ke satu nama seseorang. Waduh, itu udah bahaya juga gitu. Jadi kalau memang mau seperti itu ya mungkin yang kalau umum-umum itu masih orang masih ya udahlah gitu ya. Tapi kalau udah menyebutkan ke pribadi orang atau ke nama orang tersebut, nah ini yang tidak diperbolehkan. Karena kita itu kan harus menghargai sesama manusia. Kita harus bisa saling menghargai ya. Tapi pada dasarnya memang saya setuju Bang Douglas, Pak Johan ya.
Jadi memang termasuk Andreas juga nih, ahli kita ya. Jadi memang saya setuju banget itu. Tidak ada manusia yang benar. Ya. Jadi semua manusia bohong, Pak. Ya, jadi kalau kita masuk kepada filosofi itu atau keilmuan bahwa semua manusia bohong, maka semua yang ada di media ini adalah teknologi yang menyuarakan kebohongan. Karena sumbernya itu bohong semua. Jadi tidak ada yang benar, Pak. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita tanya sebenarnya nih berita apa, udah langsung aja anggap itu hoax. Itu yang lebih tepat karena tidak ada semua manusia yang tidak bohong, semuanya gitu bohong. Ya, betul. Jadi dengan begitu kita hati-hati. Nah, ini berita bohong apa enggak? Nah, inilah kita cek kebenarannya menggunakan komputer juga. Betul. Kita bisa ke websitenya, Pak. Betul. Kita cek misalnya ke mana ini ya. Kita katakan misalnya ini ada alatnya atau mesinnya ya, misalnya hoax analyzer. Oh, ada. Nah, ya kan. Nah, hoax analyzer ini kita masuk ke situ, kita ketik. Oh, ternyata nih bohong gitu. Oh, ada itu ya, aplikasikah itu? Seperti kita bisa ke apa nih websitenya. Oh, websitenya. Ya, Online berarti ya. Download juga, ya bisa bisa download ada juga. banyak aplikasinya. Ya, jadi banyak yang mungkin dari internasional, misalnya Amnesty Internasional juga ada, ada apa namanya nih Jeffrey Exit Viewer, ya, ada juga misalnya ini Hoax Analyzer, ya. Jadi gunakanlah alat-alat tersebut. Ketik aja di Google tuh, di Google, bagaimana. Sebetulnya semua tuh ada di internet itu ada, ya. Hoax ada, terus untuk mencari kebenarannya juga itu ada gitu ya. Benar. Oh, gitu ya. Jadi ya pada prinsipnya tidak ada manusia yang berkata jujur. Betul. Semua manusia berkata bohong. Ya. Kalaupun misalnya ada yang jujur, nah itu kita salut ya. Artinya dia punya integritas di sana. Ya. Nah, tapi rata-rata kalau kita lihat di survei, ternyata orang itu menyukai juga kebohongan. Ini bicara medsos ya. ya. Daripada menyukai kebenaran. Saya juga bingung gitu. Katanya bad news is a good news Nah, itu kan begitu. itu ahlinya gitu. Ya, kadang-kadang begini juga sih, masyarakat tuh nggak menyadarinya begini ya. Misalkan contoh, terjadinya perkembangan grafiknya COVID nih yang sekarang ya kan. Sometimes kita mendapat berita itu, kita nih nggak tahu kenapa gatel pengen memberitakan lagi ke orang. Iya kan? Padahal berita itu diberikan hanya untuk supaya tahu gitu loh. Tanpa kita harus memberitahukan. Masalahnya begini. Memforward ya kan. Nah, ya istilah itu. Terima kasih sekali lagi Pak kameramen. Jempol gatel ya. Jempol selalu gatel kan. Apapun itu ya kan. Padahal seharusnya kita pikir loh, kalau kita lempar itu, apa sih kapasitas saya? Kan begitu ya kan. Untuk apa kepentingannya? Tapi kadang-kadang orang-orang tuh langsung berlomba-lomba. Ketika hoax deng dong, ya kan? Aduh, hoax mati nih gue kan gitu. Ya kadang-kadang kan seperti itu ya Prof ya. Nah, kalau apalagi nih sekarang nih di tengah pandemik nih Prof. Lagi rame-rame kemarin tuh kan, lagi tinggi-tingginya, terus adanya PPKM, itu kan dipakaikan alat juga untuk ini juga kan, untuk melempar hoax ya. Jadi kita rasa hoax ini adalah sesuatu yang lebih kejam ya. Bisa. Jadi harus kita lawan. Harus kita kan ada istilah apa ya? Lebih kejam daripada pembunuhan itu. Fitnah. Lebih fitnah daripada fitnah ini termasuk hoax ya. Bukan. Ya. Ibu kandung ibu tiri dari kota ya. Itu dulu. Karena sekarang zamannya udah IT, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena hoax ini mematikan ini juga ya, mematikan karakter terutama dusta ya. Cuman saya mau menanya gini, Prof. Boleh nih ya? Silakan Ketua. Boleh lah Ketua kita. Kalau kita forward berita yang hoax itu kena sanksi nggak kita? Ya, sebenarnya kena Pak. Tapi kan karena dikatakan ini mungkin belum besar dan belum jadi problem ya. Sebenarnya siapa yang menyebarkan, siapa yang menyebarluaskan itu kena. Demikian. Jadi yang sumbernya kena, yang menyebarluaskannya juga kena. Gitu. Demikian. Artinya kalau kita mau menyebarkan, kita lihat dulu nih, benar atau tidak. Didalamin dulu ya. Tapi kan kebetulan aja istilahnya memang itu hal-hal yang kan kita bilang ada tingkat rendah, sedang, tinggi ya. Ini tingkatannya nggak begitu tinggi, jadi ya masih skala wajar Pak. Masih toleransi ya. Cuman kita harus berhati-hati juga kan, kalau bisa nggak usah lah disebarkan gitu kan. Takutnya nanti
kalau ini sudah menjadi tingkat tinggi, terus dicari siapa yang menyebarkan, ini Benar. yang kena jadinya. Oh gitu ya. Bahkan kemarin undang-undang IT itu direvisi, masih diberi peringatan ya, Iya. Prof ya kalau nggak salah ya. Iya, Artinya seperti yang terjadi sama dokter siapa kemarin tuh, bukan dokter yang Oh, Perempuan itu. perempuan. siapa namanya itu? Dokter itulah, Ya, begitu ya, sebut namanya kan. Harusnya kan dia sudah layak untuk ditangkap, tetapi karena iya, direvisi benar. undang-undangnya bahwa dia dikasih peringatan dulu, kalau nanti Ya. dilakukan lagi baru terjadi ini ya, gitu ya kalau nggak salah ya. Itu juga lagi Ya. itu kan apa namanya, tinggi-tingginya itu Betul, waktu itu ya. betul. Lagi Aduh, ototnya. ini Pak kameramen kita udah kasih kode, udah gitu kan. Iya, iya. Jadi artinya sebetulnya kita mau ngomong panjang, tapi nanti lain Iya. waktu kita Siap, ketemu siap. lagi ya. Terakhir pesan. Ya, Ya. kita dengarkan closing statement Ya. dari Prof gimana Prof? Jadi paling tinggi itu manusia, Pak. Mm-mm. Ya, jadi kalau ada kita katakan ilmu pengetahuan ya tentang cahaya, terang gelap, air, udara, tanah, tumbuhan, apa namanya itu, antariksa, Baik. matahari, bulan, bintang ya. Kan kalau antariksa itu NASA, Ya. 8 ya kan. Lebih tinggi lagi itu ikan dan burung, kemudian hewan. Nah, yang paling tinggi itu manusia, Pak. Jadi kalau silahkan yang ke bawah ini ya, ada 5 itu ya, yang terakhir kan manusia 6. Itu mau diapain aja silahkan, Pak. Tapi kalau manusia, jangan, gitu loh. Intinya di situ, Pak. Ya, Makanya kalau mau bikin percobaan ya kepada hewan. ya betul, Nah, betul, gitu kan, betul, kepada betul. burung, kepada Ya. ikan, Ya. kepada tumbuhan, silahkan Ya. gitu. Ya. Tapi kalau itu sudah kepada manusia, nah itu nggak boleh. Oh, gitu. Apalagi hoax gitu. Oh. Makanya jangan ditujukan kepada manusia. Kunci jawabannya itu jadi Yeah. dari saya. Oke. Jadi kalau itu Anda tujukan kepada air, udara, hewan, tumbuhan, pohon, silakan saja. Yeah. Jadi kan waktu itu beberapa kali ini teknologi ya Pak ya. Saya waktu itu kan kita sempat mati lampu beberapa waktu. Yang disalahkan itu kan, nih gimana nih pertanggungjawabannya Perusahaan. PLN, Ya, ya betul, kan? betul. Tapi justru PLN bilang, oh itu yang menjatuhkan kabel itu pohon sangon. Jadi pohon yang salah. Pohon sangon itu kan menimpa. Pohon sangon. Ya itu kan, nah itu. Karena pohon nggak punya perasaan, nggak punya apa ya kan? Silahkan itu, gitu. Tapi jangan ke manusia gitu. Baik. Gitu ya. Baik. Jadi itulah saya bilang bahwa yang tertinggi di dalam peradaban itu adalah manusia. Ya. Jadi jangan diinikan manusia karena Ya. manusia itu adalah makhluk mulia, makhluk yang paling hebat, yang paling canggih, dan itu segambar dan serupa dengan penciptanya. Oke. Nah, itu Ya, jadinya betul. tuh. Ya itu dia tadi closing statement Ya, dari makasih. dari Prof Hoga. Artinya manusia itu berada di level yang paling tinggi karena dia punya perasaan, Ya. diciptaan yang paling Nurani, sempurna, hati. nurani. Jadi hoak itu janganlah sampai terjadi karena itu bisa menyebabkan manusia itu Ya. bunuh diri, Ya. stres kan begitu ya, Ya. Prof ya kira-kira. Betul. Oh ya, informasi paling terakhir, Ya. Prof ini sekarang adalah pengajar ya Prof? Apa? Ya, dosen saya, Pak. Dosen ya, Ya. di Universitas Bakri. ya. Terima kasih juga nih sama Prof, kita sudah datang ke tempatnya Prof di Universitas Bakri ini untuk wawancara sedikit. Semoga karir Prof lancar selalu dan yang paling penting keilmuan Prof bisa dibagi kepada masyarakat Siap. luas, ya kan? Agar supaya masyarakat itu juga mengerti. Nanti kapan-kapan Prof kita kunjungan lagi ke Prof. Boleh. Karena seru nih kayak ngobrol Siap. sama Prof ya kan? Silakan. Dengan tema yang berbeda. Ya, Nanti kita komunikasi ya Ya. Prof ya. Demikianlah kawan-kawan pewarna DKI. Jadi jangan lupa nanti kita kan mau kunjungan lagi nih, makanya itu di-subscribe, Ya. terus loncengnya dibunyiin kan gitu ya kan, biar tahu nih, oh nih Prof nih ya, jangan lupa. Jadi artinya semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan kita bersama supaya keilmuan dari Prof ini bisa kita bagi secara ini ya, secara online lah ya, secara dengan orang banyak gitu. Jadi kira-kira begitu dulu, sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang saleh nih, kalau kata orang Betawi bilang, apabila mohon dimaafkan. Jadi ya inilah kami dengan keadaan kami yang seadanya. Demikian wawancara singkat kita, podcast kita hari ini. Kita akan bertemu di podcast dengan narasumber yang lain, mungkin di channel yang sama, tetapi di waktu yang berbeda. Salam Pewarna DKI, maju dalam berkarya. Maju dalam berkarya. Berarti balik pakai masker lagi nih ya. Oke lagi pakai. Pakai lagi maskernya.